Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa aja peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Indonesia? Nah, di video ini kita akan bahas. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita lihat terlebih dahulu ya tujuan pembelajarannya. Kalian tahu nggak? Banyak banget loh peninggalan-peninggalan dari kerajaan Islam di Indonesia. Kira-kira apa aja sih peninggalannya? Yuk kita mulai. Peninggalan yang pertama yaitu masjid. Ciri-ciri masjid adalah atapnya berbentuk atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin mengecil, tingkatan yang paling atas berbentuk limas dan pada puncaknya terdapat mustaka atau penutup. Peninggalan selanjutnya yaitu makam. Makam dibangun sesuai dengan kedudukan orang yang meninggal. Makam raja biasa dibangun layaknya sebuah istana, dan makam sunan dilengkapi dengan masjid. Peninggalan yang ketiga yaitu seni kaligrafi. Seni kaligrafi banyak terdapat pada dinding masjid, mimbar, menara, dan nisan kubur. Yang keempat yaitu hikayat. Hikayat bisa berupa hasil interpretasi, pemikiran, imajinasi, maupun pengalaman dari penulisnya. Peninggalan selanjutnya yaitu benteng. Selain menyebarkan agama, kerajaan-kerajaan Islam juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia loh. Untuk melawan penjajah, mereka membangun benteng pertahanan yang kokoh. Selanjutnya yaitu mata uang. Seiring dengan berjalannya waktu, uang akhirnya diciptakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Banyaknya relasi perdagangan dengan negara lain membuat uang akhirnya diciptakan dan menjadi benda yang digunakan untuk membeli atau membayar sesuatu. Nah, tadi kita sudah melihat apa saja peninggalan kerajaan Islam secara garis besar. Sekarang kita akan membahas kerajaan Islam di Indonesia dan apa saja peninggalan kerajaan tersebut. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sultan Malik As-Saleh merupakan pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai yang pertama yaitu naskah surat Sultan Zainal Abidin yang merupakan surat yang ditulis sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi. Surat tersebut menjelaskan mengenai Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-16. Peninggalan yang kedua yaitu Cakradonya. Cakradonya adalah lonceng hadiah persahabatan dari seorang penguasa daratan Tiongkok yaitu Kaisar Yonghui pada Kerajaan Samudra Pasai pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Malaka. Sebelum abad ke-15, Malaka adalah sebuah kampung nelayan. Namun, setelah adanya kemunduran dari Kerajaan Samudra Pasai, Malaka berkembang pesat hingga menjadi kerajaan Islam yang besar. Raja pertama Kerajaan Malaka adalah Sultan Iskandar Shah. Peninggalan yang pertama dari Kerajaan Malaka yaitu Masjid Agung Delhi. Masjid ini dikenal juga sebagai Masjid Raya Al-Masrun. Peninggalan yang kedua yaitu Alfamosa. Alfamosa merupakan salah satu bangunan tertua Eropa yang masih bertahan di Asia. Dibangun pada tahun 1511. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Pemimpin pertama dari Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Peninggalan pertama dari Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Benteng Indrapatra. Ketika kerajaan Islam muncul setelah kerajaan Hindu di Aceh, Benteng Indrapatra digunakan sebagai tempat pertahanan melawan penjajah Portugis. Peninggalan yang kedua yaitu Uang Emas. Lokasi Aceh yang berada pada jalur perdagangan dan pelayaran yang strategis, di mana berbagai komoditas datang dari segala penjuru Asia yang berkumpul di sana. Hal inilah yang memancing kerajaan Aceh tertarik untuk membuat mata uangnya sendiri. Kerajaan yang keempat yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak memberikan peran besar dalam peradaban Islam di Jawa. Peninggalan pertama dari Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan pada tahun 1479 Masehi. Bangunan ini juga menjadi bukti bahwa Kerajaan Demak
telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Islam di wilayah Jawa. Peninggalan yang kedua yaitu makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan yang kelima yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin mengalami kemajuan pesat. Peninggalan yang pertama dari Kerajaan Banten yaitu Masjid Agung Banten yang dibangun pada tahun 1652, tepat pada masa pemerintahan putra pertama Sunan Gunung Jati yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Peninggalan yang kedua yaitu Benteng Spillway. Benteng ini adalah peninggalan Kerajaan Banten sebagai bentuk dalam membangun poros pertahanan maritim kekuasaan kerajaan di masa itu. Benteng setinggi 3 meter ini dibangun pada tahun 1585. Yang keenam yaitu Kerajaan Goa Talo. Pada abad ke-16, Kerajaan Goa dan Talo dapat disatukan melalui suatu perjanjian yang disebut Rua Kara Eng Sereat, yang artinya dua raja seorang hamba. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Peninggalan yang pertama yaitu Istana Bala Lompoa. Istana ini didirikan oleh Raja Goa ke-35. Peninggalan yang kedua yaitu Masjid Katangka. Masjid Al-Hilal atau lebih dikenal dengan Masjid Katangka merupakan masjid kerajaan Goa yang dibangun pada abad ke-18. Kerajaan terakhir yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate mendapat pengaruh Islam dari para pedagang Jawa dan Melayu. Bahkan Raja Ternate belajar membaca dan menulis huruf Arab dalam Al-Quran dari Maulana Husayu, yaitu raja dari Jawa. Peninggalan yang pertama dari kerajaan ini yaitu Masjid Sultan Ternate. Masjid bersejarah ini sudah didirikan sejak Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, yaitu Raja ke-18. Masjid ini didirikan sekitar abad ke-17. Peninggalan yang kedua yaitu Makam Sultan Bahabullah, yaitu Raja ke-24 yang memerintah sekitar tahun 1570 hingga 1583 Masehi. Nah, ini adalah sumber materi dalam video ini. Itu dia peninggalan-peninggalan dari kerajaan Islam di Indonesia. Sekian dulu materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.